Hai sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Di sebelah gua sudah ada mentor di dunia perlautan ya. Iya, di mentor sih enggak. Jualan sih iya. Jualan sih ya. Kalau di laut iya. Di konten sebelumnya Jafarif lah, gila. Dari atas sampai bawah Jafarif semua. Gile. Nah, jadi gini, kebetulan di konten sebelumnya Koniko itu mengantarin gua produk yang gue pesan, dan kebetulan juga di sebelumnya itu Koniko nggak tahu nih kalau gue naikin konten soal air laut. Jadi tuh, lu bener kebetulan datang lu ya. Gue mau minta sudut pandang lu untuk tank laut gue, ya kan Ko? Iya boleh. Okay. Jadi kan memang ini yang kerjakan itu Ko Aguan. Koniko juga kenal. Kenalnya udah lama belum Ko sama Ko Aguan? Jujur ngomong kita mulai di Jafarif 2016 kan di Cengkareng saat itu. Oke. Di Cengkareng itu salah satu senior banget itu ya Ko Aguan. Untuk di Biota. Di Biota. Dan Ko Aguan itu mungkin salah satu orang yang cukup terkenal untuk masukin biota ya, termasuk ke ikan yang unik-unik ataupun yang bagus itu biasa dia suka masukin ke orang-orang yang memang end usernya dia. Jadi sebenarnya dari kita mulai itu sudah kenal Ko Aguan. Nah, jadi ini tidak ada mau saling menjatuhkan, namanya kita mau belajar, tentu dari literatur dari manapun tuh bisa. Dan gue harus tekanin juga sih, kayak gue di sini nggak buat ngejudge juga, karena menurut gue review itu semua orang berhak mempunyai typical mindset sendiri di cara mereka nge-review ya. Betul. Mungkin ya. Cuman paling gue akan ngambil dari sudut pandang persepsi gue sebagai nge-review itu harusnya seperti apa. Jadi cara dan rumus-rumus setiap orang misalnya nih, ya mungkin berbeda-beda. Untuk mencapai 4 bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4, bisa 2 tambah 2. Betul. Caranya banyak berbeda tapi ujungnya tetap 4. Ya, gila pintar banget ya sih gue. Gila gue ya. Jadi gue udah bergaul lama sih sama Koniko, jadi memang dia tahu gue. Nah, jadi kebetulan ini gue todong dia, bilang, janganlah gitu kan. Nggak apa-apa, gue mau lu nilai supaya kita juga bisa belajar ya Ko ya. Gue juga bisa belajar lah dalam artian, ternyata dunia laut tuh asik untuk kita nikmati. Dengan keragaman warnanya, dengan, ya, ikannya juga, dari segi ikannya, dari segi koralnya, keren-keren lah bagi gue. Nah, kalau dari lu gimana nih Ko? Kenapa bisa begini? Karena memang sebelumnya itu banyak di komentar dia nggak baca, dia nggak nonton video bahwa kemarin itu banyak yang mati karena si chillernya Mati. Nggak mau mati malah. Kalau mati nggak apa-apa. Harus dibenerin sih. Harus dibenerin ya? Nggak mau mati. Tapi bener loh, chillernya memang actually rusak. Jadi iya. Yang kayak orang ngejudge terlalu jauh, emang bener-bener chillernya juga rusak. Jadi itu technical error, bukan human error. Ya. Jadi bukan dari kesalahan Ko Aguan. Kalau dari kesalahan Ko Aguan, gue udah bayar mahal-mahal tapi gue mesti beli koral lagi, gue juga bukan orang bodoh lah. Tentu gue bisa menilai. Tapi memang ini kesalahan dari teknis ya, tentu gue harus berbesar hati bahwa ini gue bilang kesalahan teknis. Nggak bisa gue bilang kesalahan teknis, kesalahan Ko Aguan, gue nggak pakai Ko Aguan gitu kan, nggak bisa. Ya. Apalagi dia senior di bidang laut gitu loh. Jadi gimana Ko menurut Koko? Karena memang jujur ada kesalahan dari guanya adalah gue kurang sabar di awal. Jadi salah lu ya, gak sabar ya? Jangan, gue lagi yang dihujat. Tapi memang jujur, semua orang pemain baru pasti susah untuk mengatur sabarnya dia, karena dia ketika dia mau main air laut, berarti dia udah ada di benaknya, di angan-angannya, gue mau akuarium gue seperti ini, gue mau akuarium gue banyak warnanya misalnya. Itu yang buat gue nggak sabar. Jadi Ko Aguan lagi cycling, gue masukin ikan. Begitu datang dia ternyata, tank mau lu apain? Nah, jadi gimana nih Ko? Oke. Menurut sudut pandangnya Niko, mulai dari koralnya kah, mulai dari salinitasnya kah, mulai dari apanya lah? Oke, kita ngomong positifnya dulu ya. Dari gue, menurut gue scaping ini udah sesuai buat reef tank. Karena scaping itu penting buat orang yang ngerti main nge-reef. Oke. Kalau dia nggak tahu, scaping yang jelek akan berbahaya sekali buat koralnya. Apa dia bilang? Mapping apa Skipping. Bukan yang kalau dia deket-deketan koralnya itu apa namanya? Nempel lah atau apa setting apa ting itu? Meeting atau apa sih? Apa ting itu? Apa sih? sebenarnya sama aja sih mau panggil apa, cuman ya dia sting dia. Oh, apa? Sting. Sting.
Ada coral itu nggak boleh sama yang lain. Cuman kalau misalnya dari gue personally, dari yang gue lihat ya, gue juga belum bawa test kit guys. Jadi bisa aja gue juga salah ya, karena gue dadakan. Ini dadakan dan gue emang sebenarnya nggak mau konten ini. Enggak, gue mesen ini, gue mau nambahin media di sini. Boleh kan gue nambah media? Boleh. Jadi di itu air laut nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Jadi satu-satu barang yang boleh over di rumah di air laut cuman media bakteri. Oke. Yang lain harus tetap sesuai dengan perhitungannya. Perhitungan. Jadi ini gue mau nambah di sini gitu. Jadi Koko antarin. Jadi sekalian gue todong. Gimana kok? Oke, nomor 1 menurut gue ini nitrogen cycle-nya belum selesai. Nitrogen cycle itu apa kok? Cyclingnya. Ya, jadi kapan cycling selesai? Kayaknya ini kan keluar namanya diatom. Diatom itu jadi prosesnya dari putih, dia keluar tuh hair alga tuh. Yang kayak gini? Yang gini. Oh, yang naik ke atas. Udah lewat ya. Terus dia akan mulai ke hitam, balik, dan balik lagi ke hijau yang nempel di batu. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa proses nitrogen cycle kita sudah di laut ya. Oke. Itu udah mencapai kondisi sesuai kayak nitrat fosfatnya. Oke. Nah, nitrogen cycle tuh banyak yang nggak ngerti karena mungkin yang bisnya penonton kan banyak predator tuh. Oke. Nah, orang predator itu menganggap sebuah nitrogen cycle itu selesai saat dia memberikan bakteri. Habis itu dari amonianya pindah jadi nitrit. Nitrit kan kalau ada satu tuh tank habis mati semua. Oke. Apapun itu, mau tipe ikan apapun tuh satu semua nitrit kena. tuh pasti habis. Oke. Jadi nitrit harus dari 1 0. Nah, nanti dia tuh spike tuh. Si amonianya naik, terus nitritnya dari 0 ke 1 2 balik lagi ke 0. Oke. Dari sini berubah ke nitrat fosfat. Oke. Yang dianggap di predator selesai itu saat nitritnya ini balik ke 0. Terus amonia tuh balik ke 0,5 mg. Itu kadar dispensasinya. Ya, nah itu baru dianggap boleh. Sudah selesai tuh. Kalau di marine itu kita apalagi reef itu kita ngomongnya phosphate sama nitrat. Itu yang sebenarnya bikin ini pasti phosphate sama nitrate itu levelnya kondisinya masih tinggi banget. Oke. Sehingga kalau misalnya si lumut ini nempel ke koralnya tuh mati. Oke. Karena si fosfat tinggi itu menyebabkan lumut tinggi sehingga fosfat si koral nggak bisa mengembang dengan baik. Oke. Kedua, mungkin ya. Oke. Ini kan banyak boleh kan ada bleaching ya. Oke. Di sini. Iya nih otak-otakannya. Bleaching itu sebenarnya banyak orang yang selalu ngomong, wah gue lampu gue kadang kan kurang terang. Oke. Atau lampu gue tuh keterangan. Nah yang gue lihat dari bleaching ini kan sebenarnya adalah tipe koralnya nggak butuh lampu terang. Nah, kemungkinan besar ini bleaching karena kadar salinitas. Yang gue lihat dari bawah lu kan Ton, di sini kan lu kagak ada auto top up tuh. Oke. Jadi kan lu ngisi manual kan. Iya betul. Nah, kalau misalnya lu terlambat Ton, itu menyebabkan kadar si garam ini naik banget. Oh. Jadi kalau di reef itu kita butuh kadar garam tuh di 24 sampai 26. Ya kadang sampai dia bisa bebui-bebui itu gua baru isi. Nah, itu tuh yang bikin tuh si kadar garamnya naik, Ton. Oh. Jadi kalau misalnya yang salah itu kadar garamnya turun ke 20 alias kebanyakan air tawar, koral langsung pigmentasinya hilang. Di atas 26 pigmentasi hilang. Sebenarnya kalau kita rajin top up itu nggak mungkin berubah. Oh. Pasti matinya di 24 atau 26. Oh. Jadi sebenarnya jarang tuh berubah kadar salinitas. Cuman kalau kitanya males, jadilah tuh sebuah permasalahan utama untuk si koral yang otak-otak ini. Soalnya kayak ini kan anemon nih. Iya. Anemonnya hilang color. Kemungkinan besar kalau gua rasa sih gara-gara itu. Karena itu. Ya, itu kita ngomong ini. Nah, kedua, sebenarnya akuarium dulu tuh gede, Ton. Iya. Nah, ini yang banyak orang salah. Tank laut itu sebenarnya paling mahal tuh di lampu. Sebenarnya yang lain kan plus minus tuh. Oke. Misalnya kayak lu ngomong nih skimmer DIY 2 juta, 7,5, 1,8. Iya. Paling yang pabrikan juga cuma 2,3, 2,5. Betul. Bedanya tuh nggak sampai jauh. Lu tau ini 20-30% difference gitu. Oke. Nah, kalau lu ngomongin perbedaannya DIY kayak gini sama enggak tuh cuma pompanya doang. Tahun ini pompanya isi. Kalau yang banyakan yang dari China itu kan juga bukan yang mungkin dibilang bagus banget, enggak, cuman ya itu produk full white lah, udah ada yang pakai gitu. Nah, DC pump itu bikin lu nggak bisa nyetrum aja. Oke. Nah, jadi ini ada resikonya di sana doang. Setrum lagi udah kemarin. Cuma itu kita bahas setrum menyetrum. Cuman kalau ngomong performa oke Ton. Ini performanya lumayan bagus gitu. Jadi kalau kita nggak ngomongin performa ya,
Kita ngomongin dari lebih tingkat resikonya aja. Resiko yang nyetrum itu ya. Ya, terus habis itu kayak apa? Kalau masalah garansi atau apa, kita nggak usah bahas di sini karena Tergantung masing-masing lah ya. itu menurut saya nggak matters. Nah, cuman tinggi si akuarium ini itu kan hampir 70 nih. Betul. Lebar banget lagi 80 cm. Nah, Jujur ngomong, dari perspektif gue lampunya kurang. lampunya kurang. Lampunya kurang. Karena kalau kita main 50 cm di ton nih, segini nih mungkin ya. Segini lah nih. Oke. Itu nggak masalah. Karena kita mainnya tinggi kan. Oke. Nah, jadi karena kita Main tinggi dia kurang ngedip dia ya. ya, jadi Kurang sampai ke spektrumnya. bawah. Tapi memang yang ini rusak bukan karena ini nggak butuh lampu tinggi nih ton. Oh, cuman dia redup samar-samar aja udah oke. Asal dapetnya dapat. Cuman ini Ini pakai salinitas. nih. Gua hampir Anemon yakin 100%. salinitas. Nah, Oh, yang butuh lampu tinggi yang kayak di atas ini ya. ya, cuman kan sebenarnya coral yang lu pakai di atas ini rata-rata namanya softis tuh. Softis itu apa tuh? Jadi kalau di reef itu ada 3 tuh, ada LPS, large polyp stone, SBS, short polyp stone, sama softis. Oke. Softis itu tidak bertulang. Oke. Jamur apa? Nah, ini sebenarnya tuh sangat-sangat mudah dirawat. Oke. Paham ya, Ton? Jadi kayak Paham. kenapa lu yang di atas-atas ini survive nih, Sania, ya kan? Iya. Habis itu ini kayak tangan-tangan, Ini ya yang kan? Tangan-tangan. ini yang bulat-bulat ini yang Nah, cendol itu udah LPS. Oh. Cuman kenapa yang kayak gini-gini gampang nih sampai yang belakang? Nah, Iya. lu lihat deh itu kan polyp bintang tuh. Iya. Di atas itu tuh. Iya. Nah, kalau polyp bintang tuh dia kenapa nggak keluar semua? Kurang cahaya, Bos. Oh, itu ya. Pasti. Oh. Itu udah kelihatan tuh di sono. Jadi tingkat kecahayaannya itu kurang Dapat. Nah, terus kedua wave. Area ini banyak dead spot, Tom. Oh, nggak ada arus. Arusnya itu nggak dapet. Jadi kalau emang reef itu semua area harus kena wave walaupun nggak gede, Oke. tapi harus kena. Tergantung sama si koralnya. Siap. Nah, ini menurut gua banyak penempatan kayak gini kenapa nggak Nggak. bisa naik banget karena wave-nya nggak dapet. Kedua tuh hitam-hitam gitu kan, itu area-area yang udah kena hitam itu dia Mati. nggak mau keluar lagi. Itu kemarin tuh sempat yang karena swing suhunya itu yang hampir 16-17 derajat, tadi udah hampir botak semua gua. Iya, langsung masuk kan. Iya. Iya. Nah, jadi gua cocoknya taruh wave di Sebenarnya mana aja sih? Kalau Yang penting gua ujung. di sana ya. Cuman yang penting dapat aja. semuanya sampai sana. Ya dapat, jangan terlalu kencang juga karena ini kan bukan tipikal koral yang butuh kencang banget. Oke. Jadi, ya itu, nah kayak gini nih, karena dia pas dilampukan bro. Iya. Nanti nggak sih, dia ngembangnya bagus tuh. Ini ya. Nanti nggak sih, nah Siap, kalau yang siap. kurang lampu kayak dia nih, lihat nggak sih ini kan dapat nih, ini Iya, nggak dapat. ini kurang ya. Nah karena itu. Tadi pas masih di sini bagus, dia pindah ke sini Ya, kurang. jadi lampu lu belum, menurut gue ya belum rata. Belum merata lah ya. Gue nggak ngomongin merek juga, Oke. karena yang paling penting lampu itu sesuai sama. Iya, memang untuk informasi Koniko ini gua nggak kasih tahu. Ini lampu dari siapa, ini skimmer dari siapa, ini produk siapa, dia tidak tahu. Dia tidak berusaha untuk menjelekkan. Cuman kalau ini dipakai untuk yang di 50, oke. Oke. Tapi untuk di 70 tidak sampai. Ya, terus dia kan kecil kan. Oke. Jadi ini kan Nggak merata ya. Lu lihat aja ini blind kan. Iya, di sini juga tuh. Ya, jadi banyak blind spot. Jadi intinya blind spot. Jadi karena yang penting produknya oke. Maksudnya gini loh, produk itu pasti udah oke, tinggal luas lebarnya. Kalau produk lu beli mahal juga, tapi memang nggak sesuai speknya kan juga jadi Iya, jelek kan, no? percuma. Ya, misal lu beli lampu gua 12 juta apa juga kalau misalnya Cuma pakai di satu titik, di sini nggak dapat. ya sini kan sama aja. Rusak juga. Iya, jadi yang penting itu sesuai lah kalau menurut gue. Jadi Kecil ya apa? Oh, udah keras. Nggak, dia mah ngomongin intinya, kalau misalnya maksud gue kalau lu pakai yang mahal juga kalau nggak sesuai kan juga pasti rusak kok. Jadi apa menurut gue nggak perlu ke arah masalah bagus atau mahal, yang penting sesuai. Nah itu satu. Ketiga, gue nggak lihat satu dosingan pun Dosingan dalam artian? yang aditif kayak gini, cuman Oke. yang kayak karbonat, Hartes, KH, Oke. CAMG. Karena untuk mereka, jadi caranya koral fotosintesis itu kan dia ngambil ada kayak semacam lumut yang dihasilkan dari kayak phytoplankton atau Oke. apa itu namanya zooxantel. Kayak gini, ini Bukan. dosingan. Ya ini dosingan teman, Ah. bukan ini dosing bakteri. Ini bakteri, Ya. tok untuk media gua ini. Ya, bakteri. Nah, Oke. ini termasuk harganya oke, gua rasa juga apa bisa dipakai di air laut. Azu Plus, Azu Plus, ya Bioguard. Bioguard. Nah, apa? Cuman lu harus butuh yang kayak itu tuh KH, CMG karena untuk mereka nanti fotosintesis dia makan zooxantel ini dan dia fotosintesis.
kebanyakan Zoetel tanpa lampu yang kuat, dia jadi hama bro. Oke. Di badannya koral ini makanin. Nah saat dia nanti mau numbuh karena dia kayak dia ini kan batu tuh, Iya. karang kan. Iya. Dia tuh butuh kalsium bro, karbonat. Untuk Buat mengisi. juga Pumping dia. Iya, pumping dan mengembang dan grow. Oh. Growingnya butuh itu. Nah jadi selama stabil parameter 3 itu Semuanya nggak masalah. semua nggak bakal masalah. Jadi yang penting salinitas gue selalu minta ini auto top up. Auto top up murah kan, kita tinggal cari top off yang 70 ribuan. Oke. Tinggal bikin akuarium, Sebelahnya kecil. ya kan nggak, bukan hal yang besar lah. Cuma kita tinggal rajin isi top Isi up-nya yang itu. top up-nya, yang penting kan lu stabil nih, Oke. ya kan? Berarti satu kepala mindset. Nah, jadi kalau memang untuk informasi penonton, Ko Aguan memang spesialis di biota. Untuk di equip kan dia tidak main. Jadi Ya. memang dia nggak ada main equipment kok. Ya. Dia nggak main equipment, jadi dia memang spesialis di biota. Jadi nanti ke depannya gue ada buat tank hiu. Siap. Tank hiu, tank predator, semua predator lah. Ya, itu abuan banget tuh. Barakuda, habis itu kakap totol merah. Udah, serem ya. Ya, jadi di sini nanti kita buat panjangnya 2,5 meter, lebar ke belakangnya 1,20 meter, tingginya 2 meter. Nah, itu untuk khusus predatoran. Ya. Nah, nanti mungkin skimmer dan equipnya nanti kita belanja ke Jafarif. Udah kayak supermarket, bro. Nanti kita buat konten belanja, biasa kalau kita udah borong-borong ikan, udah biasa. Kita borong equipment. Nanti kita lanjut kontennya di Jafarif pas belanja equip. Nanti gue juga bawa Ko Aguan, karena kan dia yang tahu kebutuhan dari equip yang dia butuhkan kan. Jadi gue ajak dia untuk belanja di Jafarif. Gue ajak Ko Aguan, karena memang untuk di biota, gue pribadi juga banyak denger kan kalau gue bergerak di pekerjaan gue ada berhubungan kenapa lu ketawa gitu? Jadi kurator dari SeaWorld, dari segala macamnya itu gue tahu dan sempat ngambil juga sama Ko Aguan. Makanya kenapa gue putuskan ngambil sama Ko Aguan. Kalau bisa ngomong kan, jadi kayak senior yang bermain dengan apa sebenarnya tipe ikan yang aneh-aneh ya. Lu nggak salah orang. Ko Aguan. Karena biota dia tuh sampai yang kita tahu yang buat dikomersilkan akuarium-akuarium di Jakarta itu, mau di luar Jakarta juga, cari ikannya pasti ke dia. Ya, salah satunya ya. Salah satunya ya. Nah, makanya itu, dan juga ada beberapa ikan yang susah untuk direkondisi, karena ada beberapa hiu gitu kan, yang mesti pakai izin. Nah, itu harus rekondisi ekstra, itu dia bisa rekondisi kok. Nah, jadi makanya itu gua memutuskan kemarin tuh sudah buat ini. Ya. Karena itu kan dekat rumah juga. Ya di Citra ya. Iya, kalau dulu bolak-balik Ciledug ke sini kok lumayan. Gempol kan? Tuh, kan dibilang lumayan. Udah langsung dijawab loh. Nah, gua rasa semua orang tinggal menyesuaikan doang lah. Iya. Lagi kayak apa? Gua rasa hobi ini semua learning proses. Gua juga masih belajar banget. Iya, apa? Ya memang modalnya cuma itu, test kit. Ya, itu gue lah. Lu tahu gue lah. Iya. Gue berdasarkan semua itu banget lah gitu. Step-stepnya Ya, lu patuhi banget lah, ada prinsip. Iya, cuman ya orang kayak gue juga kadang-kadang kalau bisa mengatasi sebuah masalah yang konkret tiba-tiba, kadang-kadang kita lemah. Karena kan gue ngandalin banget kan step-step gue, terus obat-obatan yang gue handle. Oke. Mungkin secara kayak Pak Wan akan lebih berpengalaman nge-handle kondisi yang mungkin belum terlalu gue bisa hadapin lah. Mungkin kalau misalnya ngomong biota ini kondisi gini gimana atau apa ya, mungkin kan gue bilang tetap gimana pun tetap senior gue rasa semua orang punya plus minusnya dia. Ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada sudut pandangnya masing-masing, dan gue melarikan diri gue sebagai kayak orang yang mau belajarin dari apa ya, kita ngomongnya teori sampai aplikasinya aja. Cuman kan orang yang belajar ini tanpa teori kayak gue mungkin akan lebih banyak mencoba yang lebih unik dari gue, ya. Gitu loh. Nah itu pasti ada, menurut gue hidup ini selalu ada dua komposisi, dan menurut gue yang penting berjalan yang lo mau dan ngambil tengahnya aja, jadi nggak ambil benang merahnya, ya. Kan? Jadi nggak usah diambil ribet lah ya. Kayaknya terlalu complicated lah. Jadi makanya ini beruntungnya Jamvlog ketika memang ada masalah di sini, temen gue ternyata jago di bidang ini jago di bidang ini, dia di lingkup dan lingkungannya Jamvlog tuh. Beruntungnya banyak orang-orang yang pro lah. Kalau Aquascape, Jafar, dia kebanyakan ini sih buat konten di Jafarif. Ada Ko Jeffrey sama Dino di The Aquatic Freak, Aquascape. Sekarang nular kemana-mana, Aquascape di mana-mana gitu kan. Predatoran ada Fish and Furious. Ada lu juga sih termasuk ke predator. Gua kan hobis.
Ya, gara-gara lu juga nular. Jadi gitu sahabat Jemplok, hasil dari konsultasi gue, habis itu belajar gue juga ke Koaguan mulu ya kan. Ini jadi Koko Niko. Tadi biasa kan Koaguan, sekarang Koniko. Jadi nanti equipnya kita tetap belanja ke Jafarif. Nanti setelah tank ini jadi, minggu depan tank ini jadi, nanti gue bawa Koaguan ke sana untuk kita belanja equip. Boleh. Oke, kita belanja equip ke Jafarif. Oke, sahabat Jemplok, gitu aja update kita kali ini. Semoga tank gue cepet bagus, jadi lebih enak dinikmati. Karena memang janjinya Koaguan ini mau dipenuhin semua kok. Iya. Tapi harus parameternya baik dulu kata Koaguan. Juga parameter dulu baru isi sih. Iya, karena memang guanya aja nggak sabar. Jadi jangan hujat Koaguan, kasihan. dia senior, jadi kasihan kalau dihujat. Jadi besok-besok dia nggak mau lagi gua rekam kan, karena kan tadinya kan gua mau buat ini, udahlah gua bukan banci kamera, makanya kalau Koko lihat dia di konten gue, dia suka lihat ke sini kok. Dia nggak pedean, makanya itu begitu komennya kayak kemarin lagi, makin nggak mau dia nanti gua konten. Karena banci kamera ya dia. Iya, karena kita bisa ngobrol di depan kamera. Kalau dia ngobrol seperlunya aja di kamera. Iya, enggak usah, iya gitu doang. Jadi kalau ngobrol biasa gini ilmunya mah banyak. Tapi kalau di depan kamera udah hilang langsung ilmunya kok. Jadi gitu sahabat Jemplok, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang konten-konten kita dan juga ilmu-ilmu dari Jafarif. Kalau mau lihat ilmu-ilmu dan konten-konten edukasi Rif ataupun nggak Rif doang ya kok ya? Ya, aquascape sama reptil lah. Aquascape sama reptil bisa langsung ke channel YouTube-nya Jafarif di Java Aquatic Indo. nanti kita munculin di bawah. Dan juga yang paling penting, Jemplok disupport. Siap. Oke, gitu aja sahabat Jemplok. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.